Mereka semua ditangkap karena terkait dengan adanya demo menolak Omnibus Law yang berakhir Oh ini apa Omnibus Law ini, tapi dianggap kita menolak ya gitu. Memang ada terorganisir betul dari sana, memang pimpinan-pimpinannya itu merencanakan. Dengan ini kami pastikan gerakan kami baik di Jakarta, di seluruh tanah air, di mancanegara tidak akan berhenti. Jangan juga disalahkan kalau nanti ternyata Anda dan teman-teman dituduh menjadi provokator. tentang penghasutan. Untuk ancaman pidananya, untuk yang Undang-Undang ITE 6 tahun pidana penjara atau denda 1 miliar rupiah. Sekarang kan kita tidak tahu apakah Pak Yani dengan teman-teman memberikan dukungan, apakah dukungannya logistik, dukungannya finansial, atau dukungan apa? Waktu diduga memang mereka melakukan perencanaan dan provokasi-provokasi untuk melakukan demo hingga berakibat anarkis. Ketika Polri ungkap siapa dalang di balik kerusuhan demo Undang-Undang Omnibus Law. Siapa yang bertanggung jawab terhadap fasilitas-fasilitas umum yang dirusak, dibakar, dan segalanya? Tahukah kita bahwa fasilitas umum itu dibangun dengan APBN yang pajaknya diambil dari uang-uang rakyat? Hidup dan mati kami telah kami wakafkan untuk Indonesia, Pak. Sebentar aja, Pak. Sebentar aja. Tim Cyber Bareskrim Polri menangkap 8 orang yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiono memastikan penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap para anggota KAMI berdasarkan bukti, yaitu berupa percakapan grup WhatsApp, proposal, hingga bukti postingan di media sosial. Menurut Awi, salah satu bukti yang paling mencolok adalah isi percakapan grup WA KAMI, karena dalam grup itu membahas upaya penghasutan yang sangat membahayakan bagi keamanan negara. Sehingga menurutnya tidak mengherankan jika demonstrasi yang terjadi di lapangan berujung pada tindakan anarkis. Provokasi-provokasi, ujaran-ujaran kebencian yang berbesar sara, sehingga patut diduga memang akibat yang ditimbulkannya itu karena memang selama ini apa yang disampaikan di medsos berakibat terjadinya demo yang anarkis. Selain itu, lulusan Akpol 1992 ini juga memastikan bahwa pegiat KAMI yang ditangkap telah merencanakan penghasutan tersebut sehingga terjadi pengrusakan fasilitas umum dan penyerangan terhadap aparat. Patut diduga memang mereka melakukan perencanaan dan provokasi-provokasi untuk melakukan demo hingga berakibat anarkis. Dalam hal ini, para tersangka pun dijerat dengan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE terkait penyebaran informasi yang memicu kebencian dan permusuhan terhadap kelompok tertentu dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Mereka dipersangkakan melanggar setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas sara dan atau penghasutan. Jadi sesuai pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Salah satu pelaku yang ditangkap yakni Ketua KAMI Medan, Khairi Amri, mengakui adanya ajakan demonstrasi rusuh seperti kejadian tahun 98 di dalam grup WhatsApp mereka. Kendati demikian, meski telah menolak keras hingga turun ke jalan, Amri mengaku tidak mengetahui apa itu Omnibus Law. Menurutnya, yang penting ialah dirinya dianggap telah menolak akan kebijakan pemerintah tersebut. Cuma ketidaksenangan ke kebijakan pemerintah. Padahal kita sama-sama nggak tahu nih apa Omnibus Law ini, tapi dianggap kita menolak ya gitu. Terkait dengan tudingan atas tindakan anarkis yang terjadi dalam demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law ini, Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani mengatakan jika kelompoknya tidak ikut terlibat dalam aksi-aksi anarkis, tetapi hanya memberikan dukungan moral. Setidaknya sudah terdapat 8 orang anggota KAMI yang tertangkap terkait dengan kericuhan demonstrasi Undang-Undang Omnibus Law. Kedelapan orang tersebut ditangkap di daerah yang berbeda, sebagian di Sumatera Utara, sebagian lagi di Jakarta. Dan kedelapan orang ini ialah Juliana, Devi, Khairi Amri, dan Wahyu Rasari Putri dari KAMI Medan, sedangkan yang dari Jakarta Anton Permana,
Syahgandan Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau Kami Sendiri adalah suatu perkumpulan yang berdiri atas inisiasi tokoh-tokoh dari berbagai macam latar belakang, mulai dari negarawan hingga ulama. Adapun tujuan dari kelompok ini adalah untuk menyelamatkan Indonesia melalui gerakan moral. Namun, apabila ke-8 orang dari kelompok Kami ini memang terbukti bersalah dalam menyebarkan ujaran kebencian, maka hal itu akan bertentangan dengan apa tujuan dari didirikannya kelompok ini. Polisi sudah bisa mengambil situasi sehingga pendemo sudah kita dorong, kita bubarkan dan alhamdulillah situasi secara umum kondusif.